Pemirsa, kasus pagar laut ilegal di perairan Tangerang sudah hampir sebulan bergulir, namun hingga saat ini tak seorang pun dijerat dalam geger kasus tersebut. Setelah menjadi sorotan banyak pihak, kini aparat penegak hukum mulai berlomba-lomba untuk mengusut kasus ini. Hampir 1 bulan, tepatnya 3 minggu lebih kasus pagar laut Tangerang viral, belum ada nama yang dilidik aparat penegak hukum. Padahal Kementerian ATR BPN sudah membuka nama-nama korporasi pemegang SHGB dan SHM. Bahkan, sudah ada puluhan HGB yang dicabut karena terbukti ilegal. Buntut pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mencopot 6 pegawainya. Adapun total yang diberikan sanksi atas persoalan ini yakni 8 orang. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Hah? Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Akan diusut nggak? Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian, itu kewenangan APH kan. Pemecatan pejabat yang diduga terlibat tidak cukup sebagai hukuman bagi pelaku perampasan ruang laut. Nelayan akan terus hidup di bawah ancaman perampasan ruang laut karena sikap lembek pemerintah yang membuat pengusaha secara luasa tidak takut dihukum. Nah ini jadi rencana jahat itu memang sudah dimulai jauh-jauh hari. Menjadi aneh dan kami sering ketawa kalau dibilang nggak ada yang tahu. Maka kita dorong dari awal masuk ke Pemda. Disinilah cikal bakalnya. Kalau dia tidak terstruktur, tidak mungkin kemudian dokumen-dokumen itu sedemikian rapi, gitu ya. Termasuk sampai ke bawahnya nih sistematisnya itu tanah yang mengatasnamakan orang lain, kemudian mengaku lagi kalau udah ketahuan A, dia akan beralibi B. Contohnya ini dulunya sawah lah, tambak lah. Kami ini bukan orang baru, terutama saya pribadi gitu ya. Saya tahu nggak ada istilah seperti itu. Indikasi adanya pelanggaran hukum dan maladministrasi dalam pembangunan pagar laut yang punya hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebenarnya sudah terang benderang. Barreskrim Polri menduga ada unsur tindak pidana dalam pengajuan SHGB dan SHM di area pagar laut. Barreskrim Polri akan memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat. Tidak hanya Polri, Kejaksaan Agung pun turut mengusut dugaan korupsi dalam kasus pagar laut. Sengkarut pagar laut di perairan Tangerang, Banten sudah dilaporkan sejumlah pihak ke aparat penegak hukum, polisian, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 17 Januari 2025, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Hukum Publik PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan ke Barreskrim Polri. Selanjutnya pada 30 Januari 2025, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI memasukkan laporan dugaan korupsi di balik penerbitan SHM dan SHGB di kawasan pagar laut ke Kejaksaan Agung. Dan pada Jumat 31 Januari kemarin, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melaporkan pengusaha real estate ternama ke KPK. Laporan itu berkaitan dengan skandal pagar laut. Samad meyakini ada kong-kali-kong korupsi terkait penerbitan SHM dan yang dikantongi pengusaha real estate tersebut. Masyarakat mulai khawatir akan penegakan hukum. Belum ada tanda-tanda bakal ditangkapnya otak, bandar, bohir atau dalang pembangunan pagar laut. Berminggu-minggu sejak pagar laut itu terbongkar, gambaran itu masih saja misterius. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.